ekspresi sapi yang meronta-ronta itu bukan rasa sakit ternyata, tetapi hanya ekspresi keterkejutan saraf dan otot saja, yaitu saat darah mengalir dengan deras itu. Jadi tidak ada rasa sakit. Jadi di monitor itu kelihatan untuk mengukur, karena ini ilmuwan, ternyata tidak ada rasa sakit itu ketika disembelih dengan model seret gitu dengan tajam. Jadi EEG itu tidak ada grafik yang menunjukkan rasa sakit. Nah, kemudian pada 3 detik berikutnya EEG itu merekam adanya grafik secara gradual ya, secara bertahap ya. Sangat mirip dengan orang yang tidur dengan nyenyak, tiba-tiba deep sleep. Jadi tenang gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang namanya rasa sakit. Ternyata model kematian setelah disembelih dengan Islam itu justru menenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan tentang beberapa hadis yang berkaitan dengan pokok-pokok ajaran Islam. An Abi Ya'la Shaddad Ibni Ausin Ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah wa idza dabahtum fa ahsinu dzibha wal yuhidda ahadukum safratahu wal yuri dzabihatahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku baik terhadap segala sesuatu. Maka jika kalian membunuh, hendaklah membunuh dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, hendaklah menyembelih dengan cara yang baik. Hendaklah seorang dari kalian menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi di dalam syarah Sahih Muslimnya itu Imam An-Nawawi mengatakan hadis ini termasuk hadis-hadis yang mencakup kaidah-kaidah Islam, karena hadis ini menunjukkan keumuman perintah berbuat baik dalam segala hal, bahkan menyuruh berbuat baik pada saat membunuh dan menyembelih. Padahal membunuh dan menyembelih itu orang nama yang bunuh ya tidak pakai aturan itu kan. Tapi di sini disuruh untuk berbuat baik dalam segala hal, termasuk membunuh dan menyembelih itu. Nah, dari hadis ini bisa kita pahami bersama bahwa pertama, hukum berbuat baik itu adalah wajib. Jadi kalimat innallaha katabal ihsana ala kulli syai', jadi menunjukkan bahwa Allah mewajibkan
berbuat baik kepada seluruh makhluk. Jadi kalimat wajib itu menurut sebagian besar ahli fikih itu atau ulama usul fikih itu ada pada kata-kata al-kitabah itu. Seperti misalnya di dalam Al-Qur'an disebutkan innas sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Itu dalam Quran surat An-Nisa ayat 103. Ada juga yang sudah pernah kita lakukan, kutiba alaikumussyam. Jadi kata-kata al-kitabah itu yang kemudian menunjukkan wajib. Di dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda berkaitan dengan tarawih misalnya atau salat sesudah Isya di bulan Ramadan, inni hasitu antuktaba alaikum salatul lail. Aku khawatir salat malam ini atau tarawih ini menjadi diwajibkan atas kalian. Makanya Rasulullah kemudian tidak salat jamaah di hari berikutnya. Nah, jadi memang kata al-kitabah ini bermakna kewajiban. Berarti berbuat baik itu adalah wajib. Terlebih kemudian perintah berbuat baik ini sudah sering kita dengarkan bacaan atau wasiat dari khatib Jumat misalnya, yang sering kita dengar bacaan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat adil dan berbuat baik. Juga di dalam Quran surat Al-Baqarah 195 disebutkan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sama juga dengan Syekh Umar Al-Muqbil itu dalam Qawaid Quraniyah itu beliau mencatat yang pertama kali dengan kaidah Quran yang diambil itu adalah berbicaralah yang baik dengan manusia. Wa qulu linnasi husna. Kita disuruh berbicara, berkomunikasi yang baik dengan sesama manusia. Karena memang menurut penelitian keseharian kita bahwa 75% hidup kita ini dari bangun sampai tidur lagi adalah komunikasi, dan itu dilakukan dengan komunikasi lisan. Jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi itu komunikasi itu lisan. Makanya bagian dari itu adalah wa qul linnasi husna. Itu menjadi kaidah pertama yang diambil oleh Syekh Umar Al-Muqbil, karena ini sudah banyak dilanggar, bahasanya begitu, banyak dilanggar. Sampai kemudian ketika menjelaskan tentang model komunikasi dalam Al-Quran yang 6 itu ada qaulan sadida, ada qaulan baligha, ada qaulan maisura, ada qaulan karima. Kemudian penjelasan yang disampaikan itu qaulan layyina misalnya, berbicaralah yang lembut, berbicaralah yang baik. Sampai ada seorang tabi'in itu ketika mencoba terus merenungi ayat qaulan layyina itu, berbicaralah yang baik pada Fir'aun. Ya, Fir'aun itu jelas-jelas sudah penguasa yang zalim, tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa dan Harun itu untuk berbicara yang layyin itu. Walaupun ada mufassir yang menyatakan bahwa karena itu ada jasa, dulu kan Musa diangkat oleh Fir'aun, sudah dibaikin sampai kemudian tidak dibunuh itu kan oleh istrinya. Jadi balas jasa itu kalaupun mengingatkan jangan sampai keras gitu. Tetapi diperintah untuk qaulan layyinan itu kan menjadi penting untuk diingat. Bahasanya seorang tabi'in yang kemudian berpikir tentang ayat kenapa disuruh layyin itu,
Dia menangisnya itu gini, bagaimana Tuhan menyuruh untuk mengatakan qaul dengan layyin itu kepada penguasa yang sudah benar-benar zalim. Lalu bagaimana aku berbicara dengan istriku? Lalu bagaimana aku berbicara dengan suamiku? Lalu aku bagaimana berbicara dengan anak-anakku? Istriku itu orang yang banyak berjasa, sudah masak, sudah mencuci, segala macam. Bagaimana aku bisa berbicara kasar dan keras kepada istriku? Kepada Fir'aun saja disuruh untuk qaul layyin. Bagaimana aku bisa berbicara yang tidak baik kepada anak-anakku? Anak-anakku dalam standar ketidakbaikan atau nakal misalnya, masih dalam standar. Fir'aun yang sudah jelas-jelas seperti ini disuruh untuk berbicara dengan qaul layyin. Lalu bagaimana aku menganggap istriku seperti Fir'aun, menganggap anak-anakku seperti Fir'aun, kalau kemudian kata-katanya kasar dan keras? Allah saja sudah menyuruh dengan hal-hal yang baik gitu. Nah, ini menjadi bahan perenungan bahwa bagian dari kaidah wa qulu linnasi husna, dan berbicaralah kamu, berkomunikasilah kamu dengan manusia itu dengan baik ya. Kadang-kadang sudah banyak ditinggalkan, padahal barometer iman, barometer Islam, dan tahu bahwa wasiat-wasiat yang diminta oleh beberapa sahabat kepada Rasulullah SAW itu rata-rata diantaranya adalah berbicara yang baik gitu. Maka sampai kemudian barometer iman itu misalnya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Beriman pada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah yang baik. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, maka diam saja. Barometer Islam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya Islam seseorang itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Oleh para ulama hadis disebutkan bahwa meninggalkan yang tidak bermanfaat itu adalah meninggalkan omongan-omongan yang kira-kira tidak punya nilai. Dan banyak wasiat-wasiat Nabi yang kemudian ketika ditanya oleh beberapa sahabat itu, diantaranya selalu menyelipkan kalimat untuk menjaga lisan. Bahkan dalam satu riwayat kemudian ketika salah seorang sahabat minta nasihat, Rasulullah SAW menyampaikan, jangan kamu berbicara yang membuat setelah kamu bicara itu mau minta maaf sama orang yang kamu ajak bicara itu. Artinya kehati-hatian itu betapa luar biasanya yang kemudian harus dijaga dan dibangun. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apa yang dimaksud dengan ihsan itu? Apa yang dimaksud dengan berbuat baik itu? Yang kalau kita lihat dari kata bahasa Arab itu, jadi ahsana yuhsinu ihsanan. Jadi artinya itu dalam kamus bahasa Arab itulah memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi ihsan itu adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi perintah berbuat baik ini menjadi sesuatu yang wajib bagi manusia. Tidak hanya baik, namun juga bermakna yang terbaik. Jadi berbuat baik pada kedua orang tua dan sanak kerabat sesuai dengan kemampuan yang bisa menghasilkan nilai bakti dan silaturahim. Berbuat baik kepada tamu sesuai apa yang kita miliki. Berbuat baik dalam hal meninggalkan hal yang diharamkan, dengan jalan berhenti dari perbuatan dan meninggalkan hal-hal yang kemudian kita lakukan itu. Berbuat baik dalam sabar terhadap takdir adalah bersabar terhadap takdir itu tanpa menggerutu dan berkeluh kesah, yang kemudian kita kenal dengan bahasa di dalam Al-Quran itu sabrun jamil. Sabar yang indah itu adalah sabar yang tidak diikuti dengan menggerutu
atau berkeluh kesah. Dia hanya menggerutu dan berkeluh kesah hanya kepada Allah saja. Jadi ceritanya, curhatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang punya kesabaran yang indah, sabrun jamil. Berbuat baik pada manusia adalah menunaikan hak-hak mereka sebagaimana diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik terhadap orang yang pernah menyakiti kita dengan jalan memaafkan, lalu tetap melakukan kebaikan kepada dia, itu yang dikenal dengan afwun jamil, memaafkan yang indah. Karena tingkatan memaafkan itu cukup hanya sekedar memaafkan, tapi tidak ada hubungan yang intens lagi, biasa saja, tapi tidak saling benci, itu memaafkan. Tapi ada yang memaafkan yang indah. Afwun jamil itu adalah memaafkan yang indah, sudah tidak ada persoalan, tapi lalu kemudian tetap melakukan perbuatan baik kepada orang yang pernah menyakiti kita. Itu namanya afwun jamil, memaafkan yang baik. Jadi penting untuk kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai perbuatan-perbuatan kita yang baik dan terbaik dalam berinteraksi dengan sesama manusia, sehingga kemudian kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena tergolong orang-orang yang muhsin. Menjadi penting buat kita berbuat baik dalam segala hal yang kemudian diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, sehingga dicontohkan bahkan dalam konteks membunuh dan menyembelih itu juga harus baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinud dzibha. Maka jika kalian membunuh, hendaklah membunuh dengan cara yang baik, dan jika kalian menyembelih, maka hendaklah menyembelih dengan cara yang baik. Jadi dua contoh perbuatan ini, membunuh dan menyembelih ini, dikemukakan agar berbuat baik. Itu pun dilakukan untuk segala hal. Jadi bermakna bahwa membunuh, menyembelih harus dilakukan dengan cepat dan cara yang paling mudah. Tidak bertindak berlebihan seperti menyiksa, karena itu perbuatan yang tercela dan tidak diperlukan. Nah, saya ingin sampaikan dalam konteks membunuh ini, bagaimana membunuh yang baik yang diperbolehkan. Karena ada kisos dengan membunuh. Kalau kisos itu, jadi kita membunuh seperti apa yang dilakukan oleh yang membunuh. Jadi model kisos itu yang pertama menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu, maka bentuk kisosnya adalah sama seperti yang dilakukan oleh orang yang melakukan terhadap korban. Jadi korbannya modelnya membunuh begini, ya dikisos sama seperti itu. Jadi modelnya dibegitukan, ya kisos seperti yang begitu. Itu menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Kalau Imam Hanafi itu dan Sufyan Ats-Tsauri itu berpendapat, ya boleh dikisos itu dengan cukup dipedang saja, dibunuh. Tapi kalau menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu ditindak seperti perbuatan orang tersebut kepada korbannya, sebagaimana korbannya, itu model kisasnya. Atau kemudian membunuh karena kekafiran, baik itu di konsep kafir harbi maupun murtad. Jadi itu boleh. Dalam konteks membunuh yang baik itu ada beberapa larangan. Pertama adalah, ini contoh membunuh yang baik, artinya tidak boleh membunuh tidak pakai aturan. Aturan yang pertama adalah jangan memutilasi atau mencincang. Jadi tidak boleh kita membunuh dengan jalan memutilasi atau mencincang. Kalau kita pernah dengar atau pernah kita saksikan di Indonesia ini ada orang yang kemudian membunuh dengan cara mutilasi dan mencincang itu, maka itu adalah perbuatan yang berlebihan. Jadi tidak boleh, karena dalam membunuh pun harus baik. Satu diantaranya adalah tidak boleh memutilasi atau mencincang. Rasulullah SAW mengutus pasukan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda,
ugzu bismillah fi sabilillah, qatilu man kafara billah, ugzu wala tawullu wala ta'dziru wala tamsu wala taqtulu walida. Jadi Islam itu luar biasa, dalam hal membunuh pun punya aturan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berperanglah dengan menyebut nama Allah di jalan Allah, ya. Perangilah orang-orang kafir itu, orang-orang yang kafir kepada Allah. Berperanglah kalian dan jangan berlebihan, jangan berkhianat, jangan mencincang-cincang musuh, dan jangan membunuh anak-anak dan seterusnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi di dalam riwayat lain itu disebutkan, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anin nubah wal maslah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari perampasan dan mencincang-cincang musuh. Hadis riwayat Bukhari. Jadi aturan pertama, membunuh yang baik itu tidak boleh memutilasi, tidak boleh mencincang-cincang. Jadi sedetail itu Islam kemudian untuk berbuat baik. Hatta dalam membunuh pun ada aturan, ada etika, tidak boleh mencincang atau tidak memutilasi. Maka kalau sampai kemudian ada pembunuhan, sudah pembunuhan itu dosa besar, lalu dengan mencincang dan memutilasi itu adalah satu perbuatan yang sangat keterlaluan. Kemudian yang kedua, dilarang kita membunuh dengan cara membakar. Jadi kalau pernah ada kasus pembakaran maling, pembakaran pencuri sepeda motor, apa segala macam itu, membakar yang ditengarai sebagai tukang sihir, karena boleh dibunuh begitu. Nah, ini adalah perbuatan yang keterlaluan. Dilarang kita membunuh dengan cara membakar itu. Nah, jadi lepas dari hukum yang kemudian kalau di Indonesia ini tidak boleh kita main hakim sendiri, tapi buat kita mengikuti perintah Nabi ini tidak boleh kita berbuat sesuatu yang tidak baik, hatta dalam membunuh dan menyembelih. Jadi disebutkan dalam Sahih Bukhari itu dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengirimkan kami dalam satu datasemen. Kemudian beliau bersabda, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan begitu kepada pasukan yang siap perang itu, jika kalian menemukan si fulan dan fulan, keduanya orang Quraisy, kata Rasulullah, ya, aku memerintahkan kalian untuk membakar si fulan dan si fulan. Jadi Rasulullah awalnya begitu, nanti kalau ketemu si fulan dan fulan itu bakar. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kami mau berangkat, lalu beliau kemudian mengatakan, berubah lalu mengatakan, aku tadi memerintahkan kalian boleh menyiksa dengan api, ya, atau membakar. Maka aku katakan, sesungguhnya tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Allah. Allah saja yang berhak untuk menyiksa dengan api. Oleh karena itu, jika kalian bertemu dengan kedua orang tersebut, fulan fulan itu, maka bunuhlah keduanya, tapi tidak dengan jalan membakar. Jadi itu dilarang, ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'adzibu bi'adabillah azza wa jalla, jangan kalian menyiksa dengan siksaan Allah. Jadi sebagian besar ulama itu memandang makruh membakar, ya, karena itu adalah hak Allah, ya, termasuk kepada binatang sekalian. Ini kadang-kadang ada orang yang kemudian entah seneng atau gimana itu, kobes apa gimana melihat ngober semut gitu atau bakar ini dengan santainya gitu kan, merasa kobes atau gimana ya. Padahal itu dilarang. Jadi perintah ini kita diperintahkan untuk berbuat baik dalam segala hal, hatta dalam membunuh pun itu harus dengan baik. Dan membunuh itu contohnya adalah jangan dengan menyiksa, mencincang, memutilasi, dan jangan dengan jalan membakar. Dan sudah pernah kita sampaikan ada satu riwayat yang kemudian menegur apa yang dilakukan
ketika kemudian hanya karena digigit satu semut lalu kemudian dia marah, semuanya kemudian dibakar. Nah, itu bagian dari hal yang tidak benar atau tidak baik. Kemudian dalam konteks terakhir sekarang adalah menyembelih. Bagaimana berbuat baik dalam hal menyembelih, ini sudah kita pahami bersama. Wa idza dabahtum fa ahsinu adzibha wal yuhidda adukum safratahu wal yurih dabihatahu. Jika kalian menyembelih, hendaklah menyembelih dengan cara yang baik. Hendaklah seseorang dari kalian menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Jadi harus disenangkan, hewan sembelihannya harus disenangkan dulu ya. Jadi ada hal yang perlu diperhatikan. Pertama, alat yang dipakai untuk menyembelih itu harus tajam, dapat mengalirkan darah cepat, tajam. Kemudian yang kedua itu memotong tenggorokan, kerongkongan dan urat leher sekaligus dengan cepat gitu. Kemudian membaca basmalah ya. Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaih, dan jangan kamu memakan dari apa daging hewan ketika disembelih yang tidak disebut nama Allah. Ini cuma sekedar riwayat ya, untuk menjadi perhatian kita dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ada satu kaum yang kemudian memberikan daging ya, memberikan daging kepada Aisyah ya, memberi hadiah kepada Aisyah. Lalu kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna qauman ya'tunana bil lahmi la nadri adakaru smallah alaihi amla." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sammullah alaihi wa quluhu." Ya Rasulullah, sesungguhnya ada satu kaum yang kemudian datang kepada kami dengan membawa daging yang kami tidak tahu apakah daging itu disembelih dengan pakai baca basmalah atau tidak. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sederhana Rasulullah menjawab, "Sammullah alaihi wa quluhu." Baca nama Allah, habis itu makan. Jadi ini buat kita kemudian ada di rumah tiba-tiba ada daging, ada yang ngasih katanya. Lalu kemudian cek banyak caca, laju kakan laju bismillah kakang. Jadi baca bismillah makan. Arya tapi kok ragu, Arya sampai baca bismillah panjang. Jadi bahasanya Rasulullah sudah baca bismillah makan. Kemudian tidak mengasah pisau di hadapan hewan sembelihan. Jadi tidak boleh mengasah pisau itu di hadapan hewan sembelihan. Ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seseorang yang meletakkan kakinya itu di atas perut seekor kambing sambil mengasah pisau. Jadi kambingnya diinjak gitu ya. Lalu dia masih mengasah pisau, sedangkan kambing itu melihat. Betapa luar biasanya Islam suruh berbuat baik, menyembelih saja pakai, karena hewan juga punya perasaan gitu kan. Jangankan hewan, tumbuhan saja punya perasaan, bahkan air pun itu juga kemudian punya nilai. Seperti yang kita sampaikan dulu bahwa Dr. Zakir Abdul Karim itu seorang ilmuwan India itu pernah meneliti tumbuhan itu punya perasaan. Jadi ketika ada seorang ibu disuruh ngelus-ngelus dan merawat tumbuhan gitu, lalu tumbuhan itu kan disambung dengan elektroda ya, sampai kemudian di satu lab. Ibu yang satunya suruh merusak tumbuhan itu, disambung juga. Nah, ketika kemudian selesai dua perbuatan wanita ini, dicoba untuk dilakukan penelitian di satu lab. Ternyata ketika kedua tumbuhan ini dimasukkan dalam lab dengan kondisi satunya rusak, satunya bagus, ketika ibu yang masuk pertama kali itu disambungkan hasil di komputer itu, ketika ibu yang merawat tumbuh-tumbuhan itu datang masuk, lalu kemudian muncullah di komputer itu gerakan-gerakan yang menyenangkan. Jadi seolah-olah selamat datang, terima kasih ibu sudah berbuat baik pada kami gitu, pada tumbuhan itu.
Nah, saat ibu yang mencincang-cincang dan merusak tumbuhan itu disuruh masuk, ternyata apa yang terjadi? Di komputer itu seperti mengamuk gitu, seolah-olah marah gitu. Tumbuhan saja punya perasaan, binatang apalagi. Air saja yang kemudian kita bacakan yang baik, itu penelitian dari Dr. Masaru Emoto itu di Jepang, itu sudah menjadi viral pada tahun-tahun yang lalu, bahwa air yang dibacain yang bagus itu akan membentuk partikel-partikel atau molekul yang bagus. Ketika diucapkan kata-kata yang tidak baik pada air, itu akan muncul membentuk, ketika kemudian dilihat itu membentuk molekul yang tidak baik. Maka kalau kemudian ada model pengobatan dengan jalan membaca ayat-ayat Al-Quran, Al-Fatihah, kemudian dengan mediasi air itu banyak dilakukan orang dulu. Tidak apa-apa, itu bagus dan boleh. Maka karena memang kan membentuk sesuatu yang baik. Maka sering saya guyon itu beranekdot, kalau bapak dan ibu mau minum cek tokar, jadi tengkar sama istrinya, tengkar sama suaminya, airnya belum diminum, itu pas lalakun, itu bahaya itu. Jadi tengkar airnya belum diminum mas tengkar itu malah jadi penyakit. Artinya memang dalam hal ini Islam menganjurkan dalam hal menyembelih pun harus menyembelih yang baik. Salah satu diantaranya etikanya tidak boleh mengasah pisau, dan itu dilihat oleh hewan atau binatang itu. Lalu ketika Rasulullah melihat orang seperti itu, Nabi SAW bersabda begini, mengapa engkau tidak melakukannya sebelum itu? Jadi mengasah pisau itu sebelum itu. Mengapa engkau tidak melakukan sebelum itu mengasah itu? Apakah engkau akan membuat mati 2 kali kematian pada binatang ini? Jadi hewan yang melihat itu shock duluan. Makanya Nabi mengatakan, kenapa kamu tidak lakukan mengasah pisau itu sebelumnya, atau jangan sampai dilihat oleh binatang itu? Apakah engkau akan membunuh hewan ini 2 kali? Ya, jadi itu dianggap membunuh atau menyembelih yang keterlaluan. Ini etika, hadis riwayat At-Tabrani. Dan kemudian yang terakhir, tidak memotong sesuatu dari hewan sembelihan sampai kemudian benar-benar dia sudah mati ya. Jadi tidak memotong sesuatu dari hewan sembelihan hingga menyembelih benar-benar selesai dan tidak berlebihan dalam memotongnya. Jadi tidak boleh motong hewan itu sebelum benar-benar pasti dia sudah mati. Jangan kemudian karena waktunya keburu, masih belum dikatakan mati sebenarnya itu, lalu kemudian kita ambil ininya dipotong lebih awal. Itu dilarang. Terakhir saya sampaikan, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sekedar ini pernah beberapa tahun juga sudah saya sampaikan tentang penelitian dari Profesor Scott dan Dr. Hazim, itu 2 ilmuwan yang berada di salah satu universitas fakultas peternakan. Jadi 2 orang ilmuwan ini menjawab tuduhan dari orang-orang barat yang menyatakan bahwa model penyembelihan dari orang Islam itu kejam. Modelnya dilihat kan nyembelih lalu darah keluar gitu kan, lalu kan hewan itu kayak kejet-kejet berontak. Itu model penyembelihan seperti itu kejam, itu katanya orang-orang barat. Harusnya pingsankan dulu itu hewan, baru lalu kemudian disembelih sehingga tidak kelihatan. Nah, lalu kemudian 2 orang ilmuwan ini, Profesor Scott dan Dr. Hazim ini, ingin memastikan mana yang benar, model pemotongan sembelih secara Islam itu atau model pemotongan barat yang kemudian dengan model dibunuh ya, dipingsankan dulu. Jadi hewan seperti ayam, kambing itu modelnya dipingsankan dulu orang-orang barat dulu. Jadi langsung di model macam-macam, karena itu kayaknya tidak berperi kebinatangan gitu, bukan berperi kebersihan. Harusnya dipingsankan dulu baru kemudian disembelih. Supaya mana yang lebih bagus? Setelah diadakan penelitian oleh 2 ilmuwan ini, Profesor Kat dan Dr. Hazim, itu modelnya Islam dan model
barat atau pingsan itu. Pertama, ternyata dipakai alat yang namanya EEG. EEG itu untuk mendeteksi rasa sakit. Jadi sapi itu dimasukkan chip di otaknya sapi itu untuk merasakan tingkat sakitnya. Lalu kemudian ditaruh juga chip yang model dipingsankan itu, EEG-nya. Kemudian juga ditaruh chip yang kedua namanya adalah ECG. ECG itu untuk melihat gerak jantungnya. Jadi dikasih chip itu untuk memonitor rasa sakitnya dan untuk memonitor bagaimana gerak jantungnya. Ternyata setelah diteliti, pada 3 detik pertama setelah disembelih itu, ini model Islam ya, disembelih. Pada 3 detik pertama setelah disembelih, tercatat bahwa tidak ada perubahan pada grafik EEG. Artinya ternyata tidak ada rasa sakit. Tidak ada rasa sakit sebenarnya ketika disembelih begini. Ekspresi sapi yang meronta-ronta itu bukan rasa sakit ternyata, tetapi hanya ekspresi keterkejutan saraf dan otot saja, yaitu saat darah mengalir dengan deras itu. Jadi tidak ada rasa sakit. Jadi di monitor itu kelihatan untuk mengukur, karena ini ilmuwan. Ternyata tidak ada rasa sakit itu ketika disembelih dengan model seret gitu dengan tajam. Jadi EEG itu tidak ada grafik yang menunjukkan rasa sakit. Nah, kemudian pada 3 detik berikutnya EEG itu merekam adanya grafik secara gradual ya, secara bertahap ya. Sangat mirip dengan orang yang tidur dengan nyenyak tiba-tiba deep sleep. Jadi tenang gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang namanya rasa sakit. Ternyata model kematian setelah disembelih dengan Islam itu justru menenangkan. Dan bagaimana dengan ECG-nya? ECG-nya itu ternyata jantungnya memompa dengan bagus karena semua darah akhirnya menjadi keluar. Semua darah keluar karena ECG itu untuk melihat aktivitas jantung itu ternyata luar biasa. Semua darah menjadi keluar. Jadi terbukti dari penelitian itu bahwa rasa sakit tidak ada, lalu jantung itu kemudian memompa semua darah dengan baik. Berbeda penelitiannya dengan hasilnya yang model barat, dipingsankan. Ternyata model dipingsankan dulu itu ternyata di grafik EEG-nya itu justru mengindikasikan bahwa ada tekanan rasa sakit yang diderita oleh hewan itu. Jadi walaupun kelihatannya pingsan lalu disembelih atau modelnya langsung ditrop semuanya, cuma dipingsankan, ternyata setelah dilihat di monitor chip itu justru menunjukkan rasa sakit yang luar biasa dengan model begitu. Dan apalagi kemudian ECG-nya, jantung itu ternyata tidak berhasil memompa semua darah, sehingga ada banyak darah yang kemudian tidak bisa keluar, dan itu bisa menyebabkan banyak bakteri dan kemudian bisa menyebabkan virus. Jadi ketika ada kasus sapi gila itu dulu karena banyak kemudian darah yang tidak keluar dengan jalan dipingsankan itu. Akhirnya 2 orang ilmuwan ini mengatakan bahwa cara model penyembelihan Islam itulah yang baik dan terbaik buat hewan dan menghasilkan daging yang bagus. Maka upaya untuk menjatuhkan Islam dengan mengatakan bahwa model penyembelihan Islam itu kejam ternyata tidak terbukti, dan bahkan model mereka yang dipingsankan lebih awal apalagi kemudian dirusak modelnya itu, maka lalu kemudian menunjukkan bahwa mereka lah yang justru terlalu kejam dalam penyembelihan. Itu yang bisa disampaikan. Hadis ini memberikan gambaran kita diperintah untuk berbuat baik dalam segala hal, hatta soal membunuh dan menyembelih pun diperhatikan, apalagi dalam hal-hal yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.